Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Rizky Fauzi mewakili Bapak Deden Abdul Wahid, Bapak Aldi Rafigani, dan Ibu Farida Yuliati ingin mempresentasikan jurnal terkait dengan peran dan relevansi e-bisnis dalam mendukung netral karbon. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang meningkat pada sektor bisnis terutama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi produk. Nah, hal ini menjadi peluang bagi bisnis. Kenapa? Karena dapat mengurangi emisi karbon menggunakan IoT, AI, dan analisis data melalui pertama, efisiensi logistik, yang kedua, efisiensi operasional, dan yang ketiga, mendorong praktik konsumsi berkelanjutan melalui edukasi produk ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan relevansi e-bisnis dalam mendukung netral karbon dengan metode penelitian kualitatif dengan literatur, yaitu adalah penelitian yang melibatkan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber informasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk efisiensi energi. Jadi yang pertama adalah IoT, memungkinkan pengumpulan data secara real time untuk memantau dan mengendalikan penggunaan energi di seluruh fasilitas industri, sehingga memberi kesempatan untuk penghematan energi yang signifikan. Lalu yang kedua ada otomasi dan robotika. Jadi dengan menggunakan mesin dan alat yang dikendalikan oleh komputer, banyak perusahaan industri berhasil mengurangi tenaga manusia sehingga memungkinkan optimalisasi penggunaan energi dengan mengurangi pemborosan. Misalnya, penggunaan robot di lini produksi yang dapat diatur untuk bekerja pada saat diperlukan, sehingga menghindari konsumsi energi yang tidak perlu selama periode tidak aktif. Lalu yang ketiga adalah manajemen energi yang cerdas. Apa sih manajemen energi yang cerdas? Jadi membuat software khusus untuk membantu industri menganalisis pola konsumsi energi dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan untuk pencapaian target emisi karbon yang rendah, seperti penggunaan HVAC, yaitu adalah heating, ventilation, and air conditioner. Lalu yang kedua, adopsi energi panel surya dan turbin angin. Lalu yang kedua yaitu adalah promosi produk ramah lingkungan. Jadi e-bisnis ini mendukung promosi produk ramah lingkungan yang tujuannya itu sebetulnya adalah transparansi informasi sehingga konsumen itu dapat memeriksa informasi secara rinci tentang bahan, proses, dan kredensial lainnya sebelum membuat keputusan pembelian. Jadi melalui eco-friendly marketplace dapat mengkurasi produk yang memenuhi standar keberlanjutan tertentu, menjadikan tempat pertemuan yang ideal bagi produsen dan konsumen yang peduli lingkungan. Nah, teknologi analitik ini digunakan untuk menargetkan konsumen yang memiliki minat pada gaya hidup ramah lingkungan, sehingga memungkinkan kampanye yang dapat menceritakan kisah di balik produk tersebut dibuat dan mengedukasi konsumen tentang proses keberlanjutan, tentang keunggulan dari produk tersebut yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Seperti itu. Lalu, e-bisnis juga dapat mengurangi perjalanan fisik. Dengan apa? Yang pertama, belanja online.
Konsumen dapat melakukan pembelian dan kenyamanan dari rumah mereka sendiri, dan bisa mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari alat transportasi. Jadi, dengan belanja online di rumah, sudah dapat mengurangi emisi karbon. Kita tidak usah menyalakan mobil atau motor kita, hanya duduk diam. Distribusi itu dapat dilakukan dari rumah. Lalu yang kedua, layanan berbasis iCloud. Berbasis cloud. Bisnis dapat mengoptimalkan proses mereka, mengurangi kebutuhan perjalanan fisik, baik untuk koordinasi internal maupun dalam operasional sehari-hari. Lalu yang ketiga, yaitu adalah digitalisasi UMKM yang dapat menjangkau konsumen tanpa harus membuka toko fisik, yang tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga berkontribusi terhadap mengurangi emisi karbon. Lalu yang keempat yaitu adalah implementasi smart grid dan teknologi IoT. Smart grid atau jaringan listrik pintar ini dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk mengoptimalkan penggunaan dan distribusi energi secara real time. Dan hal tersebut bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. Lalu, yang kedua, bisnis berbasis IoT, yaitu memiliki kemampuan untuk memantau dan mengendalikan konsumsi energi yang lebih presisi pada saat ini dan di masa mendatang. Jadi bisa melakukan prediksi apa aja nih yang harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir penggunaan alat-alat elektronik sehingga mengurangi emisi karbon. Contoh, perangkat IoT mendeteksi kapan ruangan tidak digunakan, sehingga secara otomatis mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah digital dan elektronik. Contoh yang ada pada saat ini adalah Recycle ID, yaitu dengan menggunakan platform digital. Recycle ID memfasilitasi proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang e-waste. Manfaatnya yaitu adalah membuat jalur yang jelas dan mudah diakses bagi konsumen untuk mendaur ulang elektronik mereka, serta mengoptimalkan rute pengumpulan dan pemrosesan limbah. Peluangnya adalah komponen elektronik yang masih berfungsi dapat diperbaiki dan dijual kembali, menciptakan lapangan pekerjaan tambahan, serta mengurangi kebutuhan akan produksi perangkat baru. Jadi kesimpulannya, platform e-bisnis memainkan peran penting dalam mendukung upaya netral karbon melalui IoT, AI, dan data analitik untuk mengurangi emisi karbon yang bermanfaat. Untuk yang pertama adalah optimalisasi operasional yang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon melalui teknologi digital. Yang kedua adalah edukasi konsumen yang tadi dapat membentuk kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan dengan menyediakan informasi yang transparan dan mendorong konsumen untuk memilih produk dan layanan yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah perubahan budaya dan kebijakan. Kolaborasi antara e-bisnis dan inisiatif lingkungan dapat mendorong perkembangan kebijakan yang mendukung netral karbon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.